Selamat pagi Mbak Kupu-kupu. Mau nanya, apa benar ulat itu bertelur? Kupu-kupu pastur Papiliomemnon adalah sejenis rama-rama dari suku Papilionidae atau kupu-kupu ekor walet. Ia menyebar luas di Asia bagian selatan, mulai dari anak benua India, Asia Tenggara hingga Jepang Selatan. Kupu-kupu ini memiliki 14 anak jenis dan betinanya memiliki lebih banyak lagi variasi warna dan bentuk atau polimorfisme. Namanya diperoleh karena sayap kupu-kupu jantannya didominasi warna kehitaman, mengingatkan kita pada jubah seorang pastur. Dalam bahasa Inggris ia dikenal dengan Great Mormon. Kupu-kupu jantan warnanya lebih monoton, yaitu seluruh permukaan sayapnya baik atas maupun bawah berwarna hitam pekat mengkilat, dan ekornya lebih pendek atau cenderung tidak terlihat mempunyai ekor dibandingkan dengan kupu-kupu betina. Kupu-kupu betina permukaan sayap atasnya didominasi oleh warna hitam, termasuk ekornya, swallowtail, dan ditaburi spot-spot berwarna putih dan kuning. Spot-spot dengan warna kontras pada bagian depan terdapat di bagian sayap. Tanaman inang yang disukai oleh larva Papilomemnon linnaeus adalah tanaman jeruk nipis, Citrus aurantifolia swingle, yang mempunyai aroma daun yang wangi dan khas. Selain daun jeruk nipis, larva dari Papilomemnon ini tidak alergi terhadap jenis jeruk lainnya, hanya saja akan berubah pada tampilan kulit larvanya. Setelah kupu-kupu jantan dan kupu-kupu betina melakukan kopulasi, maka kupu-kupu betina akan bertelur. Telur kupu-kupu pastur Great Mormon diletakkan secara tunggal pada permukaan bawah daun dari tanaman inang. Telur berwarna kuning, krem pucat dengan permukaan halus sampai kasar, tentunya hampir bulat dengan diameter sekitar 1,8 mm. Telur membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk matang. Ulat muda memakan jalan keluar dari telur yang matang dan kemudian melanjutkan untuk menghabiskan sisa kulit telur. Yang baru menetas memiliki penampilan yang agak runcing dan panjang tubuh awal sekitar 4 mm. Warnanya putih keabu-abuan di bagian punggung dan coklat tua di bagian lateral. Dalam 4 instar pertama, ulat mormon besar terlihat seperti kotoran burung saat mereka beristirahat di daun. Pemiripan di instar 3 dan 4 lebih kuat dengan tubuh juga mengasumsikan penampilan berlendir. Seperti halnya semua kupu-kupu swallowtail, ulat mormon besar di semua instar memiliki organ berdaging disebut osmeterium di segmen protoraks. Biasanya tersembunyi. Osmeterium dapat dibalik untuk mengeluarkan cairan berbau busuk ketika ulat merasa terancam. Saat ulat instar 1 tumbuh hingga panjang maksimum sekitar 7,5 mm, bercak keputihan di bagian punggung berubah menjadi coklat kekuningan. Ada pelana keputihan samar di segmen pertengahan perut dan tanda putih di protoraks dan segmen perut posterior. Setelah sekitar 3 hari pada instar 1, ulat bulu berganti bulu ke instar berikutnya. Ulat instar 2 memiliki penampilan yang mirip dengan ulat instar 1 akhir, kecuali tanda putih yang lebih jelas pada segmen tubuh anterior, tengah, dan posterior. Instar ini berlangsung 2-3 hari dengan panjang tubuh mencapai sekitar 10 mm sebelum molting berikutnya. Ulat instar ketiga yang baru berganti bulu tidak mengalami perubahan penampilan fisik yang drastis, kecuali bercak-bercak coklat tua hingga hitam yang lebih banyak muncul pada tubuh belang-belang dan tanda pelana putih yang lebih jelas. Warna coklat berangsur berubah menjadi kekuningan dan hijau tua
seiring pertumbuhan berlanjut. Isar ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan dengan panjang tubuh mencapai 20 mm. Ulat insar keempat awalnya menyerupai ulat insar 3 akhir, tapi dengan penampilan yang lebih berlendir. Saat pertumbuhan berlangsung, tanda-tanda samar dari hijau muda ke hijau tua yang bercampur dengan garis-garis putih menjadi semakin berbintik-bintik. Isar ini berlangsung sekitar 4 hari dengan panjang tubuh mencapai sekitar 30 mm. Molting berikutnya membawa ulat ke insar kelima dan terakhirnya. Ini ada perubahan drastis pada penampilan. Ada 2 bintik mata pada segmen torak ketiga, pita melintang di segmen perut 1 dan 2, dan garis miring di segmen pertengahan perut. Setelah molting hingga insar kelima, warna dasar tubuh pada awalnya berbentik hijau, tapi secara bertahap menjadi warna hijau halus yang khas setelah 1 hari. Sekarang torak seperti perisai sangat menonjol. Bintik-bintik mata pada segmen torak ketiga dihubungkan oleh pita punggung hijau melintang dengan tanda berliku-liku. Pita serupa terjadi antara segmen perut 1 dan 2 dan menampilkan celah kebiruan pucat di antara tanda berliku-liku. Batang miring pertama, 1 di setiap sisi, berjalan dari dasar segmen perut ketiga ke atas segmen keempat. Batang miring kedua terjadi di kedua sisi segmen perut 5, lebar di dasar dan meruncing ke dorsum. Kedua set batang miring sebagian besar berwarna keputihan dengan bintik-bintik kecil hijauan dan kebiruan. Insar kelima berlangsung selama 9 hari dan panjang tubuhnya mencapai 55 sampai 60 mm. Menjelang akhir insar ini, tubuh secara bertahap memendek. Akhirnya ulat berhenti di permukaan bawah batang dan menjadi larva prapupa. Pupanisasi berlangsung sehari kemudian. Pupa mengayunkan dirinya dengan bantuan tali penyangga sutra pada ranting, dan ekornya direkatkan dengan bantuan bantalan sutra. Pupa berwarna dominan hijau ditambah warna kuning besar. Pupa memiliki tanduk di kepala, juga menampilkan punggung punuk, dada, dan siku. Panjang pupa kurang lebih 37 sampai 38 mm. Setelah 10 hari proses pupanisasi, pupa akan berubah warna menjadi hitam, sebagai tanda bahwa proses metamorfosis akan segera berakhir. Hari berikutnya, kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. Bagian bawah sayapnya terlihat indah. Setelah itu sayap sepenuhnya mengembang karena mengering, dan dia bisa terbang. Jadi memang ulat nggak bertelur ya Bu ya? Iya, karena yang bertelur adalah kupu-kupu. Telur adalah bagian dari proses metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Terima kasih kupu-kupu cantik. Terima kasih, sampai jumpa lagi.